Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita lanjut lagi pelajaran pelabuhan sekarang, membahas tentang perencanaan dermaga rakyat. Ini studi kasus di area Bosowa. Bosowa itu Bone Sopeng Wajo. Res area Bosowa. Bisa dibaca dari internet. Di sini dibahas dulu teorinya, di mana dermaga adalah apa pengertian dermaga? Nah, ini satu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menurunkan penumpang. Nah, di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal tentunya, air minum, air bersih, saluran untuk air kapal, untuk air limbahnya yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. Ini pengertian dermaga. Nah, kalau pemilihan tipe dermaga ini dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani. Nah, ukuran kapal berapa? Misalnya kapal ini akan singgah di dermaga. Ya, pengaruh arah gelombang dan angin, dan ada pengaruh juga dari kondisi topografi dan tanah dasar laut. Itu juga tinjauan ekonomi yang tentunya lebih ekonomis lebih bagus. Ini dermaga kapal ikan. Bisa kita lihat kapalnya. Ini kapal nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan. Jumlahnya banyak. Ini dermaganya. Contoh dermaga kapal ikan. Kapalnya berderet-deret. Jadi turun lewat kapal sebelah sampai di dermaga. Dalam perencanaan dermaga itu ada 5. Yang pertama alur pelayaran. Kemudian ukuran dermaganya itu sendiri. Konstruksinya dihitung. Dan konstruksi. Dan fasilitas dermaga. Fasilitas laut, fasilitas darat. Dan gambar profil dermaga. Alur pelayaran yang pertama. Apa itu alur pelayaran? Nah, ini sudah dibahas sebelumnya juga, ada materi khusus tentang alur pelayaran. Tentunya fungsinya sebagai jalan masuk dan keluar kapal dari dan menuju dermaga. Untuk penentuan dimensinya meliputi kedalaman dan lebar alur pelayaran. Lebar alur pelayaran ini dalam perencanaan dermaga direncanakan untuk 2 jalur kapal. Lebar alur pelayaran untuk kapal bersimpangan itu minimal 3-4 lebar kapal. Pada perencanaan alur ini diambil lebar alur untuk 2 jalur 7,6 kali 16,5 yaitu 125,4 meter. Itu lebar alur pelayaran. Ukuran dermaga itu bisa didapatkan dari menghitung besarnya panjang dermaga dan lebar dermaga. Panjang dermaga dipengaruhi panjang kapal yang akan berlabuh dan banyaknya kapal yang direncanakan untuk berlabuh di dermaga tersebut. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi lebar dermaga itu sesuai dengan kebutuhan ruang untuk bongkar muat. Nah, ini panjang dermaga. Sudah ada rumusnya. LP sama dengan N LOA tambah N kurang 1 kali 15 tambah 2 kali 25. Ini didapat LP 261 meter. Dibulatkan 265 meter. Ini ada gambarnya. Ini LOA. Itu panjang dermaga 265 meter. Lebar dermaga dirancang sebesar 35 meter. Untuk kren 16 meter. Tadi juga keren ya. Ini elevasi dermaga. Perhitungan HVL. Ini tinggi 2,79. 2798. Elevasi dermaga itu 4. Ini 4,0. Elevasi dermaga. Dan gaya-gaya yang bekerja, ini perhitungan momennya. Konstruksi. Ada rumusnya.
sama dengan WV kuadrat plus 2G kali CN CD CS CC. Sudah ada penjelasan CC koefisien, CS juga koefisien, CN koefisien, CN. Itu koefisien semua. Koefisien massa, eksentrisitas, kekerasan, dan keberadaan. Kemudian kedua, gaya akibat angin. Nah, ini ada rumusnya RW. 1,1 kali Q kali AW. Jadi masukkan data, dapatkanlah hasilnya 3049,6 kilo. Itu gaya akibat angin. Gaya akibat arus yang juga bisa dihitung. Ini rumusnya. RF. Ya. Kemudian perhitungan konstruksinya ini. Ini balok precast. Kita pengangkatan balok, kita penumpukan balok, kemudian itu beban bekerja balok, kemudian beban bekerja pada balok keseluruhan. Itu metode cross. Banyak metode ya untuk menghitung momen. Metode cross, ada slope deflection, ada metode matrix. Yang paling mudah itu cepat matrix. Bisa juga menggunakan aplikasi, ada SAP 2000 yang dipakai untuk perhitungan momen konstruksi. Dan sekarang ini apa? Tekla. Tekla juga bisa digunakan untuk menggambar, seperti AutoCAD juga sudah mulai ke arah sana, menggambar bangunan dan juga menghitung. Nah, ini perhitungannya, ya. Momen yang pelajaran mekanika bahan ini. Setelah dihitung, ditampilkan, nah ini sudah ada datanya. P-nya, bebannya, berapa ton, sudah ada A, B, panjangnya, sudah ada perhitungannya. Balok berkas momennya yang sudah ada, hasil perhitungannya dengan menggunakan rumus. Nah, untuk mempelajarinya lebih dalam bisa dipelajari dalam perhitungan mekanika bahannya, mekanika teknik. Bisa metode cross, ini metode cross, ada metode load deflection, ada metode matrix. Bisa sebaiknya pelajari ketiga metode itu. Yang paling mudah metode matrix, paling tipis lembarannya. Jadi gunakan matrix. Namun tetap menggunakan perhitungan, hitung-hitung pakai kalkulator. Maka kalau memasukkan di Excel, tinggal ganti data sudah terbentuk. Sudah dapatkan hasilnya. Nah, ini masih dalam perhitungannya. Dapatkan momen. Kemudian ini tulangan sengkang lapangan. Dihitung tulangan sengkangnya. Nah, dapatkan B kali H. Ya, lebar kali tinggi. 1000 per 1500 mili. Jadi 100 cm kali 150 cm. Ini dimensi balok. 100 dan 150 cm. 1 meter kali 1,5 meter ya. Nah, ini baloknya. Besar ya. Ini fasilitas dermaga. Selanjutnya fasilitas dermaga. Nah, ada dermaga umum, batubara, Tura cair, ada multiple course pitching batubara. Ada beberapa sarana dermaga. Panjangnya dermaga sudah ada datanya, lebarnya luas, nah, luas panjang kali lebar tentunya. Panjang tambatan, kedalaman, kapasitasnya berapa ton, konstruksinya sudah juga beton atau tiang panjang beton. Nah, kemudian berikutnya fender. Nah, fender sudah kita bahas juga sebelumnya satu bab khusus tentang fender dan alat penambat. Untuk fender di sini dijelaskan bumper, itu bumper yang digunakan untuk meredam benturan. Tentunya benturan terjadi kapal dengan dermaga saat merapat kapalnya. Jadi ini standar. Kemudian contohnya ini bisa dilihat tender nanti di Pelabuhan Tilong Kabila ya sama persis tender. Ini bolar, tampak depan, tampak belakang. Kemudian fondasi tiang panjang ini juga ada gambarnya, rencanaannya, pasang fondasinya di laut. Ini gambar perencanaan dermaganya, ada ke laut ya. Kapalnya juga sudah ada perencanaan kapal. Yang kapal besar ada kapal kecil sampingnya bisa berlabuh. Ini pelabuhannya.
3 dimensi sampai ke atas. Dermaga. Ini lagi gambarnya. Jadi, luar biasa rencanaannya. Dan untuk fondasi tiang pancang, ya dihitung tadi, kemudian digambar. Sengkangnya, ini ada jarak sengkangnya. Ini fondasinya, tiang pancang, ada juga sengkang sini. Bilangannya, ini juga dihitung. Tambah profil dermaganya agak menjorok ke laut. Itu yang pancangnya, sampai di tanah dasarnya, yang panjang dari darat sampai ke laut yang agak dalam. Nah, selesai. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita tutup dengan materi pengembangan karakter. Yang mana kita akan melihat bagaimana karakter Nabi Ibrahim. Apakah sudah menjadi karakter Anda atau belum? Ya, mudah-mudahan generasi emas 2045 bisa terbentuk ya pada diri mahasiswa teknik Universitas Muhammadiyah. Ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS, beliau sejak kecil sudah bertauhid, ya, sudah menyembah Allah. Jadi Allah Ta'ala memberinya gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Bapaknya ini menyembah patung, malah dia yang buat patung tersebut, dia yang paham. Nah, Ibrahim AS ini mengingatkan, ya, menyampaikan kepada bapaknya agar tidak menyembah berhala patung itu, karena tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, dengan cara yang santun dan lembut, dengan cara yang apa namanya elegan, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Ibrahim ini adalah anak yang sangat pemberani. Dia hanya takut hanya pada Allah. Selainnya dia tidak takut. Jadi ada berhala-berhala yang tidak layak jadi Tuhan, disampaikan agar tidak disembah, tidak mau dengar. Dia malah dia turun, hancurkan berhala-berhala tersebut. Sudah terlalu menyembah berhala terus, batu yang tidak ada kekuatannya, nah, dihancurkanlah patung-patung tersebut. Lalu tamako yang digunakan menghancurkan, dikalungkan ke patung yang paling besar. Ini patungnya raja ini dihancurkan. Luar biasa berani. Kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap Ibrahim. Jadi pasukannya datang menangkap Ibrahim karena sudah terdeteksi dia menghancurkan patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab tuduhan Namrud. Dia jelaskan bahwasanya, ya, kalau mau tahu siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut, sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan, Raja Namrud dan masyarakatnya, maka silakan ditanya kepada patung yang besar yang ada kapaknya. Mungkin dia yang hancurkan patung-patung tersebut. Nah, namun, ya, pertanyaan ini membuat orang sadar bahwa punya patung itu hanya batu biasa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, maka tidak pantas, tidak cocok, tidak layak menjadi sesuatu yang disembah. Nah, tapi namanya orang yang sombong, walaupun sudah benar apa Nabi Ibrahim, patung itu tidak layak disembah, hanya batu. Nah, tetapi karena pengaruh kesombongan, akhirnya si raja dan pasukannya tidak mau menerima, nah, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan terjadi malah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diikat dan dibakar selama 40 hari. Nah, bakar. Selama itu Nabi Ibrahim berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, ini bisa dihafal. Masih Islam sebagai zikir, ya, kalau dapat masalah, dizalimi, dibakar. Nah, doanya ini, Hasbunallah, cukuplah Allah, sebaik-baik pemberi nikmat, sebaik-baik maula, dan sebaik-baik penolong. Nah, api itu yang panas berubah menjadi dingin dan sejuk.
Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, akhirnya selamat dan kembali melakukan aktivitasnya berdakwah. Dia ajak anak keluarganya, memuliakan tamu, dan mendirikan sholat. Ya. Dan terjadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya raja yang zalim saat itu, Raja Namrud, binasa karena nyamuk. Nyamuk masuk hidungnya, nah itu mati, keluar dari hidungnya. Wah, orang lihat, wah, raja bisa mati karena nyamuk. Pasukannya juga diserang oleh nyamuk. Luar biasa. Kalau kita lakukan kesalahan, kezaliman pada orang, tidak bisa dilawan, maka nanti Allah yang langsung menurunkan pasukannya. Bisa dalam bentuk pasukan kecil, nyamuk kan. Nyamuk saja ini. Pasukannya kalang kabut. Rajanya mati kali nyamuk. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, mahasiswa harus selalu berkata santun, lemah lembut pada orang tua. Siswa harus memiliki karakter ini. Apakah Anda sudah memiliki karakter ini? Kalau belum, ya sebaiknya berusaha agar punya karakter bisa santun, lembut pada orang tua. Tidak boleh mengatakan saja tidak boleh. Perintah yang putih, walaupun kita tidak suka. Selama tidak dilarang, tidak merintahkan minuman keras, tidak memerintahkan mencuri, tidak memerintahkan pukul orang dan lain-lainnya. Selama dia memerintahkan yang baik, maka kita pun harus santun, lemah lembut pada orang tua kita. Mereka yang melahirkan kita harus berbakti pada orang tua. Yang kedua, mahasiswa tidak takut gelap, harus pemberani. Mahasiswa pemberani. Seperti Nabi Ibrahim, dia berani, bahkan di depan penguasa dia juga berani menyampaikan yang benar, salah itu salah, benar-benar. Sampai Tuhan yang salah dijelaskan, batu tidak layak ditembak. Itu juga disampaikan dengan cara yang santun, ya? Santun dan lembut. Yang ketiga, mahasiswa harus memuliakan tamu, ya terus mengajak orang tua, adik, saudara-saudari agar ya menghormati tamu dan beribadah. Mendirikan sholat, ya, bagi muslim mendirikan sholat. Itu agama lainnya bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Jadi demikian materi saya pada kesempatan ini. Saya akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.